Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang gambar tampak, yakni salah satu materi dari mata kuliah gambar teknik di minggu yang ke-10 ini. Gambar tampak atau dalam bahasa Inggrisnya adalah elevation, adalah wujud bangunan secara dua dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Jadi gambar tampak itu fungsinya itu menggambarkan proporsi, estetika, gaya bangunan, warna, dan material. Gambar tampak sebagai tampilan bangunan yakni bagian depan atau sering kita dengar sebagai fasad dan juga tampak samping dari bangunan. Gambar tampak adalah gambar wujud dari bangunan yang terlihat dari luar. Kita bisa melihat di sini. Ini tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Fungsi gambar tampak antara lain adalah yang pertama adalah menampilkan bentuk bangunan dan elemen-elemen penyusunnya. Dari keseluruhan dari gambar tampak, kita bisa melihat bangunan itu elemennya apa saja. Bentuk atapnya, kemudian bukaan, yaitu pintu dan jendelanya, material yang dipakai, kemudian ada elemen-elemen lain dari bangunan yang bisa kita lihat dari gambar tampak. Yang kedua adalah fungsinya sebagai penampil ketinggian bangunan. Pada gambar teknik yang membutuhkan detail, kadangkala gambar tampak disertai juga dengan ketinggian bangunan. Dengan adanya ketinggian bangunan, kita bisa melihat elemen atap misalnya, ketinggiannya berapa. Kemudian pintu, jendela, kemudian mungkin ada kanopi atau dinding yang menonjol, itu kita bisa melihat posisinya ada di ketinggian berapa dan berapa ketinggiannya. Kemudian fungsi lain adalah menampilkan bahan bangunan yang dipakai. Dengan adanya gambar tampak, kita bisa melihat elemen bangunan yang ada di gambar tampak itu menggunakan material apa saja ya. Contohnya di sini kita bisa melihat elemen atap yang dipakai yaitu genting, kemudian kita bisa melihat di sini bukaan pintu kayu, kemudian juga jendela dengan menggunakan kaca. Ada tonjolan dinding yang menggunakan material batu lapis dan sebagainya. Kemudian, jika dilengkapi dengan gambar pohon, manusia, ataupun mobil, dapat menjadi pembanding skala. Kita bisa melihat ketinggian manusia seperti ini, kita akan melihat pintunya seberapa ya, atau atapnya setinggi apa. Jika gambar tampak itu baik ya, kemudian sinkron, ukurannya benar, kita akan melihat proporsi daripada gambar tampak yang baik. Kemudian kelengkapan gambar tampak apa saja? Yang pertama adalah judul tampak. Jadi tampak bisa dijelaskan, misalnya tampak depan, tampak samping, atau bila kita menjelaskan dari arah mata angin, bisa jadi tampak utara, selatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua kelengkapannya adalah menunjukkan skala. Ya, skala ada di bagian bawah dari judul gambar. Kemudian garis tanah pada gambar tampak harus di garis tebal ya. Itu menunjukkan ketinggian dari tanah. Kita bisa melihat di sini ada masuk ke rumah masih ada ketinggian teras di sini ya. Tapi garis tanah di sini kita bisa melihat posisinya ada ya dengan adanya garis tebal. Kemudian pada gambar kerja yang membutuhkan keterangan lengkap bisa disertakan dimensi. Seperti tadi gambar sebelumnya ya, dia memberikan dimensi di bagian bawah atau bisa juga ditambah dengan ketinggian di samping ya. Tapi beberapa gambar tampak yang umum kadangkala tidak menyertakan dimensi dan juga ketinggian. Hanya saja nanti gambar tampaknya harus sinkron dengan gambar potongan. Jadi kita bisa melihat ketinggian itu di gambar potongan. Kemudian pada gambar tampak itu dilengkapi dengan simbol dan notasi elemen bangunan, material, dan juga ada elemen bayangan di sini. Nanti
untuk penjelasan bayangan akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kadangkala kita membutuhkan elemen pelengkap lainnya, misalnya manusia ya, kendaraan atau pohon untuk menunjukkan proporsi bangunan terhadap elemen di sekitarnya. Gambar tampak yang dibuat itu harus memperhatikan kesesuaian dengan denah ya. Jadi ketika membuat tampak, kalian harus memperhatikan juga kesesuaian garis atau dimensinya di mana ya, posisinya elemen-elemen bangunan di mana di denah harus sesuai. Misalnya contoh pintu, jendela, kemudian ketinggian lantai harus juga disesuaikan dari gambar denah yang sudah dibuat. Ini adalah contoh beberapa gambar tampak. Kita bisa melihat di sini kelengkapan elemennya. Dia ada dimensi di bagian bawah, kemudian juga ada elemen bayangan, material juga ada, ketinggian ada. Kemudian kita lihat di sini adalah garis tanah di garis tebal ya, sudah benar ya. Kemudian jaga konsistensi ketinggian elemen bangunan di setiap gambar tampak. Jadi kalau kita membuat gambar tampak lebih dari satu, masing-masing gambar tampak itu harus sinkron satu sama lain. Ketinggiannya harus sama. Kemudian pada gambar tampak dilengkapi dengan elemen luar. Contohnya tadi adalah bisa pohon atau tanaman lain, manusia. Manusia di dalam gambar teknik atau gambar arsitektur, kita tidak perlu menggambarnya secara lengkap. Kadangkala siluet yang proporsional itu bisa menggambarkan itu adalah elemen manusia. Kemudian ada kendaraan, kemudian juga kadangkala ada suasana langit. Kemudian diarsir dengan perhatikan material bangunan yang dipakai, misalnya dia memakai genting, seperti apa arsirannya. Kemudian memakai misalnya contohnya ini ya, beton tapi di pola horizontal. Kemudian misalnya dia memakai kayu, arsirannya seperti apa, misalnya tembok. Jadi kita bisa membedakan elemen satu dengan elemen yang lain yang dipakai pada gambar tampak. Ini contoh dari elemen pelengkap gambar tampak, yaitu elemen manusia. Elemen vegetasi bisa pohon, bisa semak ya, atau rumput misalnya. Ini adalah elemen kendaraan. Jadi perhatikan nanti gambar tampaknya kendaraan akan menghadap kemana. Kemudian apabila kalian menggunakan elemen pelengkap, misalnya manusia, kemudian mobil, kendaraan, kemudian vegetasi, jadi masing-masing dari gambar tampak itu harus kalian sesuai posisinya, harus sama, harus konsisten. Kalau dia berada di bagian kiri denah ya, ketika nanti membuat gambar tampak dari sisi manapun dia lokasinya tetap sama di denahnya. Kemudian pada bangunan tropis kita akan melihat beberapa ciri yang umum pada gambar tampaknya. Contohnya adalah bentuk atapnya miring, ada juga tritisan. Jadi perpanjangan daripada atap atau kita sebut sebagai overstack untuk mengurangi daripada paparan sinar matahari dan juga melindungi dari tampias air hujan. Kemudian atap miring juga memudahkan air hujan mengalir, melindungi bangunan dari rembesan air hujan. Kemudian dengan setiap elemen penyusun atap itu punya derajat pemasangan yang berbeda-beda. Jadi kalau genteng itu berapa derajat supaya material genteng yang dipasang di atas rangka atap ini tidak jatuh atau merosot. Kemudian ciri lain dari tampak bangunan tropis adalah ada bukaan bangunan untuk pencahayaan dan penghawaan alami. Akan ada lubang-lubang ventilasi, kemudian bukaan, kemudian juga kaca ya untuk memasukkan cahaya alami ke dalam bangunan. Kemudian untuk bukaan, pertimbangkan orientasi bangunan untuk menentukan bukaan. Nah ini ya, jadi untuk membuat tampak, pertimbangan penting adalah kalian mau menempatkan bukaan di mana, dan itu pertimbangan harus orientasi bangunan yang sesuai dengan iklim tropis di kita. Banyak cahaya matahari atau matahari itu akan bersinar terik menghasilkan panas itu biasanya di sisi timur atau barat karena itu adalah peredaran dari matahari.
Oleh karena itu, dengan banyaknya bukaan di timur dan barat, satu sisi bisa memasukkan cahaya matahari banyak ke dalam bangunan, tapi ada sisi negatif, yaitu di dalam bangunan akan terasa panas. Nah, di iklim tropis, orientasi utara-selatan sering dipakai untuk bukaan. Jadi banyak bukaan di bagian utara dari bangunan maupun di selatan bangunan yang sekiranya bisa tetap memasukkan pencahayaan alami tapi tidak terlalu panas. Kemudian apabila diperlukan ya, maka gunakanlah sun shading atau suatu elemen bangunan, misalnya contoh kanopi atau mungkin kisi-kisi yang mengurangi teriknya sinar matahari. Kemudian dengan adanya bukaan juga itu akan mengurangi kelembapan di dalam bangunan. Ventilasi akan memberikan kesejukan di dalam bangunan. Berikut ini adalah ketentuan ya kemiringan atap sesuai dengan material yang dipakai. Jika kalian menggunakan atap genting, maka derajat pemasangannya antara 30-35 derajat. Kalau atap beton cor, bisa datar ya ini, antara 0-3. Kenapa tidak horizontal sama sekali? Kita tetap membutuhkan perbedaan ketinggian. Air hujan yang jatuh ke dalam bangunan itu bisa diarahkan menuju lubang drainase supaya tidak menggenang di dalam atap bangunan. Untuk atap asbes gelombang itu bisa hampir datar, jadi 10 derajat. Kemudian apabila menggunakan atap kaca ya dengan kemiringan 10-20 derajat. Kalau menggunakan atap sirap itu 25-40 derajat. Apabila menggunakan atap alang-alang atau rumbai itu harus lebih dari 40 derajat. Kenapa? Ya, supaya air hujan yang mengenai dari rumbai-rumbai tadi segera jatuh ke tanah supaya tidak menggenang di atap alang-alang atau rumbainya. Kemudian bila menggunakan atap metal itu antara 12-90 derajat kemiringannya. Kalau menggunakan atap spandek jadi 12-90 derajat. Jadi bisa sampai vertikal untuk atap-atap metal atau spandek. Untuk bayangan ya, kita bisa melihat di sini ada 2 gambar perbedaannya. Yang satu tidak diarsir adanya bayangan, yang satu ada bayangan. Kita akan bisa melihat perbedaannya di mana gambar tampak yang kita beri bayangan akan terlihat lebih nyata, akan terlihat bentuk 3 dimensinya. Ya, ini adalah fungsi daripada bayangan. Dan juga fungsinya ada bayangan adalah kita bisa membedakan elemen-elemen bangunan, mana bagian atap ya, kemudian mana dinding yang menjorok ke dalam, mana yang dinding yang dekat dengan atap. Itu bisa kita lihat dari perbedaan bayangannya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini bayangannya hampir full sampai bawah, itu menandakan bahwa ruangan ini menjorok ke dalam, sehingga bayangan yang ada itu lebih banyak daripada bidang dinding yang di sisi kanan ini. Jadi sisi bayangannya cuma sepertiga, itu menandakan bahwa dia menonjol keluar ya, dibandingkan dengan ruang teras ini. Ini juga contoh gambar komputer yang juga dilengkapi dengan bayangan. Kita bisa melihat efek realistisnya. Pada gambar kerja yang memang dia akan digunakan untuk pekerjaan lapangan, kadangkala membutuhkan yang namanya detail tampak. Tapi untuk mata kuliah ini tidak sampai ke detail tampak, tapi setidaknya kalian paham ya ada namanya detail tampak. Jadi ini adalah gambar yang dibuat lagi oleh perancang yang fungsinya adalah untuk menunjukkan detail-detail elemen bangunan yang ada di dalam tampak, baik dari materialnya maupun dimensinya. Kita bisa melihat di sini ya. Jadi posisi ornamental dari atap ini kita bisa melihat ukurannya, dia letaknya ada di dimensi mana ya. Kemudian dinding ini dilapis dengan batu palimanan kalau di sini, dengan ukurannya juga disertakan, ketinggian juga ya. Ketinggian setiap daripada elevasi dari elemen bangunan ini naiknya per berapa ya. Kemudian ada elemen material lain di sini diberikan keterangan selain ketinggian juga.
juga dimensinya. Ini juga contoh dari detail tampak. Kita bisa melihat di sini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di sini yang memang dibutuhkan untuk pekerjaan di lapangan. Jadi ini jenis daripada gambar tampak yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan di lapangan. Baik, sekian kuliahan pada minggu ini. Silakan bila kalian ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.